Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yang paling tidak menyenangkan di dalam gereja jika seorang disebut sebagai batu sandungan. Kalau orang berkata kepada saudara, aduh, kamu tuh betul-betul telah menjadi batu sandungan dalam pelayanan ini. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalimat itu pasti kalimat yang sangat menyakitkan. Tidak ada satu orang pun yang ingin disebut sebagai batu sandungan. Tetapi tanpa kita sadari, meskipun kita tidak menginginkan untuk menjadi batu sandungan, tahukah saudara, banyak kita seringkali telah berubah menjadi batu sandungan di dalam gereja. Mungkin selalu mendengar program ini dan berkata, pendeta saya gak ngerti maksudnya apa sih itu batu sandungan. Makanya selalu saya bilang gini, banyak orang tidak menjadi Kristen, banyak orang tidak mau masuk gereja, banyak orang keluar bahkan dari gereja, seringkali bukan karena setan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali orang tidak mau masuk gereja, seringkali orang tidak mau melayani Tuhan, seringkali bahkan orang keluar dari gereja, seringkali orang tidak mau menjadi orang Kristen, bukan karena setan, tetapi seringkali karena orang Kristen itu sendiri. Nah, mungkin saya mendengar program ini dan berkata, pendeta apa yang kau maksudkan dengan karena orang Kristen itu sendiri? Nah, itu yang saya bilang, karena orang nganggap gini, loh, kok katanya dia Kristen ya, kok dia berselingkuh, katanya dia Kristen, kok sama istrinya kok kasar begitu, katanya dia Kristen, kok dia sama suaminya begitu ya, katanya dia Kristen, kok hidupnya zina, cabul, judi, katanya dia Kristen, kok hidupnya tetap minum mabuk, pergi ke karaoke, pub. Loh, buat apa saya jadi Kristen kalau hidup Kristen juga sama seperti orang dunia? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi batu sandungan. Orang bilang, loh, katanya orang gereja, kok kalau maki orang tuh, duh, kayak orang gak ada sekolahannya mulutnya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita menyebut diri kita Kristen, tetapi hidup kita gak jadi berkat buat orang lain. Orang yang tadinya justru sudah mau ke gereja, orang yang tadinya justru mau terlibat dalam pelayanan, orang yang tadinya mau buka hati menjadi orang percaya, lihat cara hidup saudara, akhirnya dia justru mundur dari Tuhan. Ada banyak orang yang justru melihat istrinya aktif ke gereja, dalam tanda petik dia muak melihatnya. Kenapa? Karena istrinya aktif di gereja, tapi hidupnya gak pernah jadi berkat. Ada banyak orang yang lihat suaminya ke gereja, dia justru dalam tanda petik muak melihatnya, karena dia lihat suaminya aktif di gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, salah satu cara setan untuk menghancurkan gereja adalah dia pakai orang-orang Kristen untuk menjadi batu sandungan. Tapi biarlah setiap kita menolak untuk menjadi batu sandungan. Setiap kita harus menjadi batu penjuru yang lewat hidup kita justru pekerjaan Tuhan semakin dikuatkan. Lewat hidup kita banyak orang diberkati. Lewat hidup kita kerajaan Allah boleh senantiasa ditegakkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita setiap hari adalah langkah-langkah yang pasti. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang batu sandungan. Apa sih batu sandungan itu? Batu sandungan sebenarnya adalah sebuah batu yang membuat orang lain jatuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang setan kerjakan buat banyak orang di dalam gereja. Dia memakai orang-orang Kristen, bahkan dia memakai aktivis-aktivis gereja, bahkan dia seringkali memakai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi batu sandungan. Dengan lain kata, aduh saya diberkati lewat pelayanannya, tapi kok kehidupannya seperti itu ya, saya kecewa sekali. Kok saya diberkati lewat pelayanannya, saya sungguh lihat dia kok melayani dengan luar biasa, tapi waktu saya tahu
hidupnya begitu. Aduh, saya tuh sangat kecewa. Makanya murid-murid Yesus pernah ngalamin. Mereka bertanya kepada Yesus dan berkata, bagaimana dengan orang Farisi yang mengajar hal dengan baik, tetapi hidupnya sangat-sangat bertentangan dengan ajarannya. Yesus berkata apa? Turuti pelajarannya, tetapi jangan ikuti kehidupan dan perbuatannya. Berarti dari sini Yesus mau tekankan, apapun yang terjadi, kamu jangan mau jatuh oleh batu sandungan. Tapi di sisi yang lain Yesus juga mengajar, jangan kita menjadi batu sandungan yang kemudian akhirnya menyesatkan orang. Nah, dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Itu yang akan kita bahas. Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Itu akan kita pelajari hari ini. Dikatakan demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berarti Alkitab mau bilang batu sandungan itu memang ada, batu sentuhan itu memang ada. Tapi kalau orang terus percaya, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan sepenuhnya, tidak akan dibiarkan jatuh, tidak akan dipermalukannya. Ayat yang pertama dari Roma pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini salah satu orang yang menjadi batu sandungan, sehingga mereka giat untuk Allah, tetapi kata Alkitab tanpa pengertian yang benar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak lagi takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, batu sandungan dan batu penjuru yang saya sudah jelaskan tadi, batu sandungan adalah batu yang membuat orang lain jatuh, tapi batu penjuru adalah batu yang ditaruh di sebuah bangunan dan menjadi dasar untuk bangunan itu dapat dibangun. Jadi, lihat, batu sandungan dan batu penjuru sebenarnya adalah sama-sama batu, tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsinya. Kita mungkin sama-sama bisa beragama, tetapi yang membedakan hidup kita, apakah kita batu sandungan atau kita batu penjuru, adalah fungsi kita masing-masing. Nah, fungsinya kayak gimana yang bisa kita pelajari? Yang pertama saya pelajari bahwa batu sandungan keberadaannya mengganggu, sementara batu penjuru keadaannya itu sangat berarti. Jadi dengan keberadaan batu sandungan ini akan mengganggu, tapi keberadaan batu penjuru itu sangat berarti, sangat memberkati orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana kehadiran saudara? Adakah kehadiran saudara menjadi berkat buat orang lain? Adakah kehadiran saudara membawa damai buat orang lain? Adakah kehadiran saudara membawa pengharapan, membawa kasih, membawa sukacita bagi orang lain? Atau sebaliknya, justru lewat keberadaan saudara, di mana saudara ada, gereja pecah. Di mana saudara ada, suami istri berkelahi. Di mana saudara ada persoalan-persoalan. Kenapa? Karena sering kali saudara punya kebiasaan untuk adu domba satu sama lainnya, bicara keburukan orang kepada orang lain, dan akhirnya tanpa saudara sadari, saudara menanam kebencian di hati banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah biarkan diri kita dipakai setan untuk menjadi batu sandungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan karena hidup kita akhirnya suami jauh dari Tuhan. Jangan karena hidup kita akhirnya anak-anak muak untuk pergi ke gereja. Jangan sampai karena hidup kita akhirnya orang yang tadinya mau percaya mundur dari Tuhan hanya karena sikap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jadi batu penjuru yang keberadaannya justru menjadi sangat berarti, memberkati orang lain. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, batu sandungan akan menuntut korban, tapi batu penjuru memberi korban. Apa artinya? Dengan batu sandungan selalu ada korban. Ya kan, ada yang jatuh, ada yang terluka. Tapi batu penjuru justru berkorban. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya kan cuma nuntut. Ya, kamu begini dong. Kalau saya mesti jadi istri yang baik, kamu juga sebagai suami harus begini dong. Kalau kamu mau saya jadi istri yang benar, kamu juga sebagai suami harus begini dong. Kalau kamu mau saya jadi suami yang bertanggung jawab, kamu juga sebagai istri harus begini dong. Jadi penuh dengan tuntutan-tuntutan supaya semua orang berkorban.
baru saya mau berubah. Itu sifat-sifat dari batu sandungan, saudara-saudara. Tapi kalau batu penjuru sangat berbeda. Kita yang berkorban terlebih dahulu, kita berani ditindis oleh batu yang lain, maka batu penjuru fondasi yang kuat itu terus akan menopang bangunan itu sampai tegak berdiri. Orang percaya menjadi batu penjuru siap korban. Siap korban demi kemuliaan nama Tuhan. Siap tabur kasih, tabur cinta. Dan lewat hidupnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, akhir dari segalanya, batu sandungan akan dibuang, tapi batu penjuru itu yang dipilih Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari batu sandungan keberadaannya mengganggu, sementara batu penjuru keberadaannya sangat berarti, bahkan memberkati. Batu sandungan menuntut korban, tapi batu penjuru memberi korban, itu siap berkorban. Dan yang ketiga, akhirnya batu sandungan dibuang, tapi batu penjuru dipilih. Sebagai hamba Allah, saya tidak ingin satu pendengar pun akhirnya menjadi orang yang tadinya beragama, terus kemudian ditolak Tuhan. Di akhir zaman Yesus menatapmu dan berkata, aku tidak kenal kamu. Pergi dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Engkau berkata, tapi kan saya sudah beragama. Tapi kan saya sudah menjalankan ibadah saya. Tuhan berkata, anyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Karena Alkitab jelas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Alkitab dengan tegas berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang menerima Kristus, berkorban menurut firman-Nya, berjalan seturut firman-Nya, taat pada firman-Nya. Di situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, bahwa kami masuk dalam kemuliaan-Mu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap kami boleh menjadi batu penjuru yang lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.